Oke, selamat malam teman-teman ya. Semoga teman-teman hari ini diberikan kesehatan dan selamat beraktivitas untuk teman-teman yang masih aktif beraktivitas di malam ini ya. Jadi begini ceritanya teman-teman. Saya dapat servisan kemarin ya, sudah pernah saya upload ini sebelumnya sebuah unit mixer dengan model PMH 5000 ya, model PMH 5000 Euro Power, jadi dari produknya Behringer dengan kerusakan kemarin di bagian feeder udah mulai rusak semua, jadi nilainya meninggi atau melar ya, feedernya udah saya ganti. Kemudian ada beberapa potensio yang sudah tidak berfungsi dan satu lagi teman-teman, yaitu di bagian display efeknya. Nah, display efeknya ini dia pernah diganti sebelumnya, tetapi masih tidak hidup. Ternyata setelah saya cek, jadi ini sudah pernah diganti ya, ini udah pernah diganti. Yang aslinya kecil seperti ini jadi besar. Nah, ini sudah saya ganti nih. Yang ini saya ganti tadi. Nah, kemudian yang ini saya cek kenapa tidak hidup padahal kelihatannya baru gitu. Ternyata ya, ini dia aslinya. Aslinya yang di sini ya. Ini punya saya dan ini bekas dari copotan yang ini. Ini teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Nah, untuk ukurannya berbeda. Memang dia untuk kakinya sama, jumlah kakinya sama dan posisi atau letak kakinya juga sama. Kesamaannya dia kaki sama dan sama-sama common anoda. Saya cek tadi yang punya saya itu common anoda dan saya juga cek di skematik diagramnya juga benar ya common anoda. Nah, yang bikin atau yang membuat ini tidak bisa hidup walaupun dipasang, ini sudah terpasang kemarin seperti ini, tapi kenapa belum hidup? Padahal saya cek untuk 7 segmennya ini masih hidup. Ternyata setelah saya cek tadi, itu untuk posisi common-nya itu berbeda dengan yang ini, gitu bro. Nah, jadi walaupun dipasang, ini tidak akan hidup. Karena untuk pin common dan pin ini switch-nya atau pin LED di masing-masing LED-nya itu tidak sesuai, makanya tidak hidup. Nah, oke, cara menentukan letak kamannya itu di mana? Saya menggunakan tegangan, Mas Bro ya. Oke, saya coba kasih tegangan di sini. Saya menggunakan 1,8 atau mungkin teman-teman menggunakan auto fall ya. Ini saya coba. Ini auto fall. Ini saklarnya saya switch ke atas, ini auto fall. Kalau di tengah ini PSU variabel ya, jadi saya buat auto fall aja. Atau mungkin teman-teman menggunakan tegangan 1,5 volt. Maaf 1,8 ya, minimal 1,8 dan bisa sampai ke 2 volt. Kalau kita cek menggunakan auto fall, kita bisa gunakan di atas 5 volt. Ingat ya, auto fall ya. Auto fall 5 volt. Kalau pakai yang PSU itu kita atur di 1,8. Jadi mungkin teman-teman auto fall itu apa, Mas? Auto fall itu jadi dia itu menyesuaikan tegangannya sendiri sesuai beban yang kita cek. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya tentang auto fall dan cara pembuatannya. Nah, oke, untuk mengecek common-nya itu di mana ya? Saya cek di sini, saya tentukan untuk common-nya. Karena ini common anoda, jadi common anoda itu adalah tegangan plus yang tidak berubah. Itu ya. Jadi tegangan plusnya tidak berubah, yang berubah itu adalah tegangan minusnya. Kalau teman-teman tidak tahu ini commonnya yang mana, bisa cek satu persatu ya. Saya kasih contoh, misal dari sini, kita cek dari sini. Nah, kemudian yang berubah itu yang ini. Nah ya, yang berubah ini yang ini. Kita taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, sini, dan seterusnya berjalan ke sini sampai lampu atau 7 segmennya itu ada yang menyala gitu ya. Nah ini kan tidak nyala, berarti bukan yang ini commonnya. Kemudian kita taruh di sini sebelahnya, taruh di sebelahnya. Kemudian kita lakukan sama seperti tadi, kita cek satu persatu dari sini. Nah ini menyala, nah ini menyala ya. Nah ini dia menyala, ini enggak. Ini enggak, satu ini menyala, ini enggak. Nah, karena kamannya ini kan ada dua, karena 2 digit. Jadi kamannya ada 2. Nah, ini yang tidak hidup nih, ada kemungkinan ini kaman untuk yang sebelahnya nih. Itu bro ya. Ini. Nah, kemudian kita pindah ke sini nih.
Nah, pindah ke sini. Kita coba cek lagi nih. Bener ya. Yang itu adalah common yang digit pertama. Kemudian kita tandai bro ya. Nah, kita tandai teman-teman. Untuk menandai, teman-teman bisa tahu urutannya ya. Contoh sini, urutannya seperti ini. Ini A, B, C, D, E, F, G, dan ini DP. Ya, dot poinnya ini. Ini A, B, C, D, E, F, G. Ya, sama di sini juga A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita tandai nih. Pin A yang mana nih? Misal contoh yang ini ya, kita cari pin A-nya yang mana. Pin A mana ini? Nah, ini ya. Ini pin A ya, kita tandai. Supaya apa? Ketika memasang nanti, karena kan kita untuk memasang ke sini itu kita harus jumper ya. Tidak mungkin kita langsung pasang karena pin atau kakinya itu tidak sama. Jadi harus kita menjumpernya. Kalau tidak mau menjumper, teman-teman harus mengganti 7 segmen ini dengan bentuk yang sama dan kaki pin out yang sama seperti ini. Itu bro ya. Syaratnya hanya itu. Mau pakai ini di jumper atau tidak mau di jumper, kita ganti dengan yang ini. Nah, oke ya. Ini pin A. Ini pin A, ini pin B. Ya, ini A, ini B, kemudian ini C. Terus ini D. Ini D ya tadi ya D. Terus ini apa ini? Ini yang E mana E? Nah, ini E. Ini F-nya mana? Ini F, kemudian ini G. Dan DP-nya tadi di sini ya. Nah, mana? Dot poinnya tadi. Nah, ini dia. Setelah kita tandai, ya kan? Kemudian berikutnya teman-teman silakan buka skematik diagramnya untuk memastikan pin A, B, C, D, F, G-nya itu masuk ke kemana atau ke connect-nya itu ke bagian transistor mana ya. Supaya tidak bolak-balik menjumper, bolak-balik mengkoneksikan gitu. Jadi sekali jumper langsung jadi ya. Di skematik diagramnya itu sudah dijelaskan di sini A, B, C, D, F, G-nya kemana jalurnya. Ternyata di sini antara 7 segmen yang satu dengan yang sebelah itu untuk pin A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya itu jadi satu dan commonnya di sini sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita bisa menjumpernya satu kali kerja langsung jadi. Oke, semoga bermanfaat.